Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing lagi teman-teman. Kali ini saya kedatangan power tools baru lagi. Ini sebuah bor ya. Langsung saja, nggak usah berlama-lama. Kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia ya. Bor terbaru dari Dolis BD637 20 volt, garansi 2 tahun dari Dolis. Lalu di sini ada tertulis Niaga Mas Lestari Gemilang. Ini perusahaan yang mendistribusikan Dolis ya. Langsung saja kita lihat isi dalaman boxnya. Ya, kurang lebih penampakan boxnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini bagus, menurut saya ini bagus ya boxnya. Beda daripada yang lain untuk boxnya. Ini tulisan Dolisnya ini memang emboss. Jadi ini bukan produk generik ya seperti bor-bor Cina pada umumnya. Ini emboss, bukan tempelan, bukan stiker. Lalu di sini ada tulisan paten. Paten ini menandakan dia sudah memiliki desain tersendiri, tidak meniru-niru desain dari produk lain lagi. Seperti Inco kan juga ada tulisan patennya ya. Lalu di sini ada www.bolaisi.com. Ini apa ya? Kalau teman-teman ingin cari tahu silakan di browsing aja sendiri. Kurang lebih seperti ini kualitas boxnya ini. Terus ini untuk penguncinya juga ada tulisan Dolis ya, yang tulisannya ini di emboss juga. Mantap ya. Oke ya, kita langsung saja lihat isi dalamannya, apa saja isinya ya. Ini ya, Niaga Mas Lestari Gemilang. Saya dapat surat cinta. Ini nggak usah saya baca ya, nanti aja saya baca sendiri. Di sini ada brosur yang memperkenalkan produk ini. Untuk browser ini Dolis memang terlihat niat ya untuk memperkenalkan produk terbarunya di Indonesia. Cordless brushless drill BD637. Di sini ada beberapa spesifikasi umum dan juga beberapa fitur yang diperkenalkan oleh Dolis. Yang ini nomor 1 2 speed. Speed pertama di 0 sampai 500 rpm, speed kedua 0 sampai 1800 rpm. Baru nomor 2 ada LED light. Ya, LED light kita sudah tahu ya fungsinya untuk menerangi. Nomor 3 ada Electronic Control Switch ECS nomor 3. Kalau ini biasa kita sebut reversible ya untuk bolak-baliknya. Baru ada left and right rotation knob atau yang biasa kita sebut trigger. Lalu nomor 5 ada ergonomic grip. Nomor 6 ada control panel PCB computer. Jadi kalau teman-teman anak elektronika bisa diterangkan nih maksudnya apa, saya kurang paham ya. Jadi di brosur ini, Dolis juga ingin memberikan informasi tentang perbedaan antara produk lamanya yaitu BD618 dengan produk terbarunya BD637. Kebetulan saya memiliki BD618 ini ya yang menjadi daily driver saya dalam kegiatan woodworking. Nanti kita akan coba perbandingkan bentuknya. Lalu kalau dilihat dari ukurannya memang sangat berbeda dan juga dari bentuknya juga bentuk fisiknya berbeda ya teman-teman ya. Lalu untuk fitur baterainya di sini powerful baterai level indikator. Jadi di baterainya sudah ada indikator baterainya. Lalu ini apa ya? BD637 performance versus other. Perbandingan ya mungkin ya, saya nggak paham juga untuk menerangkannya kepada teman-teman. Baru di sini equip with battery charger. Disertakan juga baterai charger. Ini ya spesifikasi chargernya 40 watt, 20 volt, 2 ampere ya. Cukup besar juga untuk tegangannya. Baru ada apa lagi nih? Torque saving and drill mode. Ya ini pasti ya, steel and wood drilling. Jadi steel and wood ya, tidak ada untuk tembok di sini ya. Ergonomic body dan ini ya fitur utamanya yang menjadi andalannya, brushless motor. Ini untuk steel dia 10 mm dan untuk wood di 30 mm. Di sini ada kartu garansinya dari Dolis, garansi 2 tahun dari Dolis. Ini dia ya, PT Niaga Mas Lestari Gemilang, Mangga Besar nomor 50 Jakarta. Ini kartu garansinya. Terus ini ada beberapa kota nih, Jakarta di Mangga Besar sendiri, Bandung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Palembang, Medan, Lampung, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Pontianak. Jadi di kota-kota besar ini sudah punya service center ya. Syarat-syarat garansi nih kalau teman-teman mau baca silakan di post aja ya. Ini panjang. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan BD637 cordless brushless drill instruction ya. Nanti saja saya baca. Nah, ini dia unitnya teman-teman ya. Bisa dilihat. Dapat 2 baterai, 1 charger dan juga 1 unitnya. Tidak ada aksesoris tambahan di dalamnya, hanya unit dan juga baterai serta chargernya. Kita bahas satu persatu ya.
Oke, jadi di dalam box kita mendapatkan 2 buah baterai, 1 buah charger, dan 1 unit bor cordless-nya. Tidak ada aksesoris tambahan di dalamnya. Kita bahas satu persatu, dimulai dari baterainya terlebih dahulu. Oke, untuk kualitas dari baterainya sendiri, ini housing plastiknya, saya rasa ini menggunakan plastik yang lumayan bagus ya. Finishingnya doff, atau seperti kulit jeruk. Rapi sekali, tidak ada plastik yang melebar-lebar, dan terus ini rapat. Stiker juga tertempel dengan rapih dan simetris, kanan dan kiri. Baterai juga dilengkapi dengan indikator ya. Untuk spesifikasi baterainya, mereka menuliskannya dengan cara di-emboss, bukan ditempel melalui stiker. Lalu slotnya ini, slot untuk dihubungkan ke bornya, ini menurut saya mirip dengan Inco punya. Nanti coba kita akan bandingkan ya, apakah sama? Kalau sama lumayan ya, bisa tukar-tukaran baterai. Oke, ini untuk baterainya. Lalu kita bahas chargernya. Untuk build quality dari chargernya sendiri, ini plastiknya kurang lebih sama dengan plastik yang digunakan di baterainya. Finishingnya juga sama, kulit jeruk, dan juga rapih. Tidak ada plastik yang melebar-lebar, serta rapat. Untuk spesifikasi sama juga, mereka menuliskan dengan cara di-emboss. Ya, teman-teman baca sendiri. Untuk outputnya dia 40 volt, lumayan cepat ya untuk pengisiannya. Kualitas kabelnya juga ini standar yang digunakan di elektronik. Lumayan bagus, dan dia sudah menggunakan colokan Indonesia. Itu tadi untuk chargernya. Lalu kita bahas unitnya, teman-teman. Ini ya, kurang lebih bentuknya seperti ini, ringkas, kecil, mantap. Ini saya suka kalau dari bentuknya ya. Kualitas plastik yang dia gunakan kurang lebih juga sama dengan baterai dan chargernya. Lumayan bagus. Ini di-emboss, bukan stiker ya teman-teman ya. Ini di-emboss, keren juga nih. Finishingnya juga rapi sekali. Bahkan ini hampir tidak terlihat sambungannya ya. Rapih. Untuk slot ke baterai ini lumayan goyang. Ini agak-agak lumayan goyang ya. Jadi kurang rapat nih, kurang kokoh. Masih bisa digoyang-goyang. Untuk kualitas gripnya, ini karet ini. Yang ada batasnya ini bisa terlihat ya. Berarti ini karet semua, kecuali yang kuning ini. Ini kuning ini plastik, sebagai accent saja. Ini karet. Kualitas karetnya juga lumayan bagus, meskipun tidak empuk. Tetapi ini lumayan kesat ya. Jadi kalau tangan kita itu berkeringat, tidak mudah tergelincir bornya, sehingga mengakibatkan bornya jatuh. Lumayan grippy. Untuk kualitas karetnya juga saya rasa ini standar ya. Lalu part-part yang bisa digerakkan, seperti cak. Ini caknya juga tidak ada masalah. Torsi. Enak, kliki, tidak jadi masalah. Reversible. Juga enak. Trigger. Trigger juga smooth, enak. Perpindahan percepatan, biasanya sering terjadi masalah di sini ya teman-teman. Kita lihat apakah sering nyangkut. Nomor 2, 1. Ya, tadi ada terdengar sendiri ya, terdengar suara agak kasar pada saat saya memindahkannya. Ini ya, 1. Jadi seperti ada suara kasar di awal, terus lama-kelamaan dia jadi smooth lagi, sama dengan Dolis BD618 saya. Seperti itu juga kurang lebih. Tetapi tidak nyangkut ya. Nah, ada suara kasarnya kan? Pada saat hentakan pertama itu ada suara kasar. Tapi apakah berpengaruh terhadap performa? Nanti kita akan uji coba ya teman-teman. Untuk kualitas part-partnya sendiri ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat dari sisi spek. Kalau speknya tadi sudah di awal sudah saya terangkan juga yang seperti sama, kurang lebih sama dengan yang di brosur. Ini ya, sama kurang lebih. Nanti kita langsung uji saja untuk speknya, apakah benar RPM yang dia tuliskan ini.
Lalu untuk fitur-fiturnya, bor ini dilengkapi dengan cak 10 mm penguncian satu tangan. Ini yang saya suka. Penguncian satu tangan ini dapat mempermudah kita dan mempercepat kerja kita, apalagi kalau kita hanya memiliki satu bor ya. Ini dia, merek dari caknya Sanwo juga ya, sama dengan yang digunakan NRT Pro. Lalu memiliki fitur drill driver, jadi tidak ada fitur impact di sini, hanya untuk mengebor kayu besi serta untuk menyekrup. Di sini torsinya sampai dengan 21. Lalu ada 2 percepatan, reversible, indikator baterai, LED light. Untuk LED light ini juga saya suka ya. LED light-nya juga tidak langsung mati seperti bor-bor mahal pada umumnya. Ini keren ini. Lalu dia memiliki motor brushless, teman-teman. Fitur utamanya. Nah, sebagai perbandingan di sini saya ada baterai Inco. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasanya kedua baterai ini mirip, teman-teman. Mirip ya. Slotnya ini mirip. Dari dimensinya juga hampir sama. Dari bobot juga hampir sama. Fitur-fiturnya juga sama loh, teman-teman. Ada indikator baterainya di sini. Lalu dari beratnya sendiri. Nih ya. Inco 387 gram untuk beratnya. Dolis 388 gram, hanya beda 1 gram loh teman-teman. Ya, terus lalu dari plastik yang mereka gunakan ya, ini juga hampir mirip, hampir sama. Nah, ini nih, ya teman-teman lihat ya, bola isi teknologi Sozo ya. Nggak tahu tuh apa namanya, mungkin nama kota di Cina ya. Ini juga nih, apa nih? Sozo Industrial, ya. Apakah sama? Saya nggak tahu ya. Saya nggak mau spekulasi di sini. Teman-teman sendiri yang menyimpulkan ya. Pokoknya ini sama-sama Sozo aja ya. Lalu di sini saya juga ada ini ya, sebagai perbandingan. Teman-teman saksikan sendiri, saya singkirkan dulu yang ini. Cukup lumayan berbeda ya. Signifikan sekali perbedaannya. Untuk perbedaan lebih jauhnya nanti saya akan buat konten tersendiri. Ini kita lihat secara dimensi saja sudah berbeda. Kalau saya rasa ini lebih berat, Bordolis BD618 ini lebih berat daripada BD637 ini. Coba kita timbang lagi ya. Apakah memang berbeda? 0 ya. Oh iya, ini belum saya lepas. BD618 beratnya di 1256 atau 1,2,5 kg. BD637 beratnya di 1,150. Jadi bedanya hampir 100 gram. Cukup lumayan jauh ya untuk perbedaan beratnya. Ya dari dimensi juga memang BD618 ini lebih besar dari BD637. Oke, sekarang kita akan uji voltase dari baterainya menggunakan multimeter yang saya punya. Ini dia ya, 2 full volt, 2 ampere hour, dan baterainya sudah saya cas sampai full. Langsung saja kita coba apakah benar-benar 20 volt atau dia berbohong. Kita lihat ya. Ya, benar ya teman-teman ya, 20,9 volt, hampir 21 volt. Mantap. Berarti spek yang dia tuliskan itu benar untuk spek baterainya. Langsung saja kita uji RPM-nya menggunakan takometer digital saya. Oke, sekarang kita uji RPM-nya. Stikernya sudah saya pasang. Kita uji menggunakan takometer digital saya. Ini ya, stikernya sudah saya pasang. Baterainya sudah dicas sampai full. Kita coba di percepatan nomor 1 terlebih dahulu di mode drilling. Teman-teman fokus ke layar takometer saya ya. Salah, nggak kelihatan. Ya, no load speednya di 414 rpm, jadi jauh dari 500 rpm ya. Percepatan nomor 2 sekarang. Sama di mode drilling juga, kita lihat apakah sampai 1800.
Oke, mentoknya dia di 1390 ya teman-teman ya. Jadi jauh dari 1800. Sayang sekali spek yang dia tuliskan ini ternyata tidak benar. Tes berikutnya kita uji performanya ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menyekrup. Ini sekrup ukuran 1/4 inci, ini 1,5 inci, 2 inci, dan ini sekrup kepala hex 10 mm dengan panjang 2,5 inci. Kita coba satu persatu ya. Di sini saya menggunakan speed nomor 1, nih ya, nomor 1, dan juga torsi nomor 13 terlebih dahulu ya untuk ini. Ini mata bitnya mata bit Makita ya. Wah, patah ini kayunya ya. Kita coba di tempat lain teman-teman. Ini saya tanpa pre-drilling ya. Jadi langsung saya sekrup saja ini. (13) kurang, kita tambah ke 17. Kurang juga, kita tambah lagi ke 21. Ya, 21. Ya, masuk ya. Coba yang 1,5 ini, 1,5. Masuk juga, tidak ada masalah, tanpa pre-drilling ya. Ini ukuran 2. Masuk, tidak ada masalah. Dan terakhir saya akan menyekrup ini ya, 2,5 inci. Tadi saya pindahkan dari sini, takutnya nanti patah lagi, saya pindahkan ke tengah saja. Ini 2,5 inci untuk kepala hex ukuran 10 mm. Apakah tenaganya sanggup? Ini saya gunakan torsi di 21, speed tetap yang percepatan yang nomor 1. Harus ditambah ya ke mode drilling sepertinya. Saya akan tambah ke mode drilling ini. Nih ya, kita lihat. Apakah sanggup? Oh. Karena tadi kayunya bergeser, jadi saya eratkan lagi ya ini teman-teman ya, supaya lebih erat lagi. Ini kita coba lagi, kita lanjutkan yang tadi. Modenya mode drilling, tetap sama. Sanggup ya teman-teman ya, sampai kayunya patah ini. Ya itulah resikonya tanpa pre-drilling ya, jadi bisa merusak bahan yang kita sekrup. Ini ya, sanggup ya sampai ke dalam. Untuk tenaga saya rasa tidak ada masalah, ini mantap nih tenaganya. Oke, ini kayu meranti 5 cm ketebalannya. Saya menggunakan mata bor Boss 10 mm. Ini modenya di mode drilling, speed nomor 1. Speed nomor 1 ya teman-teman, biar torsinya semakin mantap. Ya, kayu meranti bukan menjadi halangan, mantap, tenaganya oke. Jebol ya, mantap ya teman-teman ya, tidak ada kendala sama sekali. Ini cak paling maksimal ya, ukuran 10 mm. Mantep, tenaganya oke gitu teman-teman. Motornya brushless-nya bener-bener brushless berarti. Memang terasa mantap torsinya. Mungkin Dolis mengurangi RPM-nya untuk mengejar torsi ya, mungkin ya. Ini pendapat pribadi saya. Nih ya hasilnya. Tembus kayunya, ini ukuran 5 cm. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan mata bor kipas melubangi kayu mahoni ukuran ketebalan 1,5 cm. Ini dia kayu mahoninya, 1,5 cm ketebalannya. Kita menggunakan mata bor kipas ukuran 1 inci. Kita lihat bagaimana performanya. Saya menggunakan speed nomor 2 atau percepatan nomor 2 di mode drilling.
Wih, mantap teman-teman tenaganya. Nggak ada loss powernya ya. Dia lanjut terus loh tenaganya. Hasilnya juga rapi sekali. Mantap. Berikutnya kita akan mengebor besi ya, menggunakan mata bor besi. Besi holo ketebalan 1 mm untuk ketebalan besinya. Ini caknya kuat ya. Cengkramannya mantap teman-teman, tidak ada lepas-lepas. Biasanya saya kalau menggunakan mata bor kipas nih ada sedikit lah lepas-lepas, ini tidak ada. Cengkramannya mantap. Oke, sekarang kita akan mengebor besi holo ketebalan 1 mm. Ini bekas pagar saya. Menggunakan mata bor besi ukuran 7 mm. Ini mata bor besi dari Stanley ya. Mata bor besi yang lumayan bagus, kecepatannya di nomor 1 dan mode drilling. Langsung saja ya. Kok susah ya? Kita coba di percepatan nomor 2 ya. Percepatan nomor 1 agak sedikit lamban ya. Kita coba nomor 2 nih. Wih, mantep. Mantep, cepat sekali. Saya ubah ke nomor 2, tadi nomor 1 agak sedikit lama, nggak sabar saya. Kita coba lagi. Mantap teman-teman. Mantap. Tenaganya jos. Lagi ya. Aduh, tangan saya kena serpihan besinya ya, panas teman-teman. Kita ubah aja posisi tangannya ke atas. Tadi di bawah kena serpihan besi, lumayan panas juga ternyata. Ya, tenaganya tidak ada masalah sama sekali untuk tenaga, mantap teman-teman. Kita coba mengebor hebel ya. Oke, di sini ada hebel atau bata ringan ya. Kita coba menggunakan mata bor beton ukuran 6 mm. Saya menggunakan speed nomor 2 dan mode drilling. Empuk ya teman-teman ya. Ini nggak ada tekanan sama sekali, sudah bisa masuk. Malahan lebih terasa atau lebih keras ke kayu. Ini empuk sekali. Memang kalau tembok di rumah teman-teman itu dari hebel atau bata ringan, tidak menjadi masalah mengebor menggunakan bor yang tidak ada mode impact hammernya. Oke teman-teman ya, sudah disaksikan tadi saya melakukan beberapa pengujian terhadap bor Dolis BD637 ini. Untuk kesimpulannya sendiri dari build quality tidak usah diragukan lagi, ini memang bagus teman-teman, rapih dan terus bahan-bahan yang dia gunakan juga memang bagus. Untuk spesifikasinya sendiri itu yang tadi menjadi catatan ya, dia menuliskan di sini RPM-nya di speed nomor 1 di 500 RPM dan speed nomor 2 itu atau di percepatan nomor 2 itu di 1800 RPM. Tetapi pada saat saya melakukan pengujian menggunakan tachometer digital, hasilnya tidak seperti yang dia tuliskan ya. Hasilnya dia di underspec atau di bawah dari spek yang dia tuliskan. Lalu untuk kapasitasnya dia di 2 ampere hour untuk baterainya. Saya tidak mau bongkar ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada channel lain yang membongkar, silakan aja dipantengin channel lain juga ya. Saya tidak mau membongkarnya karena saya tidak mahir di bidang itu. Jadi saya takut merusaknya, daripada rusak sayang kan. Lebih bagus saya percaya aja dengan spek yang dia tuliskan. Berikutnya adalah performanya. Untuk performanya sendiri, menurut saya pribadi itu sudah oke sekali teman-teman, sudah mantap, bertenaga ya. Saya tadi melakukan pengeboran menggunakan bor kayu ukuran 10 mm, hasilnya tidak ada kendala sama sekali. Tadi medianya adalah kayu meranti ya, kayu keras. Tidak ada masalah sampai habis mata bornya atau sampai kayunya bolong juga tetap bisa. Lalu saya menggunakan bor kipas di kayu meranti ketebalan 1,5 cm, itu juga tidak ada masalah yang berarti. Malah tadi hasilnya menurut saya pribadi itu paling cepat dari hasil-hasil pengujian sebelumnya dengan menggunakan bor lain pastinya. Lalu untuk besi sendiri, tadi besi holo ketebalan 1 mm,
itu menggunakan mata bor ukuran 7 inci. 7 mili, sorry, bukan 7 inci, 7 inci besar sekali ya, 7 mm. Tidak ada masalah juga, hasilnya juga mantap ya. Untuk tenaga atau performa tidak ada masalah di situ. Lalu untuk fitur-fitur, ini fitur-fitur juga udah paket lengkap menurut saya, karena di baterainya sendiri sudah punya indikator baterai meskipun di bodi tidak ada. Ya ini sudah cukup ya menurut saya ya, kita bisa tahu di sini kapasitas baterainya. Lalu dari sisi ergonomisnya atau kenyamanan pada saat kita menggunakan, dari handle-nya ini kecil, sama seperti Dolis BD618 yang saya punya. Ini enak sekali digenggam, lalu bobotnya dia ringan, meskipun motornya bertenaga, tapi bobotnya ringan. Lalu bodinya ini kecil ya. Pada saat kita bekerja menjangkau sudut-sudut sempit atau ya ruangan yang sempit lah ya, ini gampang untuk masuk. Biasanya kan kalau motor bertenaga biasanya menggunakan motor yang besar dan pastinya bodinya menjadi lebih besar. Tetapi ini tidak ya teman-teman. Ini enak sekali, mantap, kecil, ringan. Saya suka ya untuk ergonomisnya. Nah, setelah apa yang saya paparkan tadi, sekarang kita bicara harganya. Untuk di pasaran, Dolis BD637 ini dibanderol dengan harga Rp1.300.000 sampai dengan Rp1.500.000. Tergantung lapak yang menjual, tapi nanti saya akan sertakan link pembelian di kolom deskripsi ya. Lalu, apakah ada minusnya? Tetap ada ya teman-teman ya. Jadi tidak ada alat yang 100% sempurna. Pasti ada lah minusnya. Cuman ini minusnya minor sekali. Ya minor lah ya. Tidak berpengaruh sama sekali terhadap performa yang dia berikan. Ini saya akui salah satu bor yang paling bertenaga yang pernah saya punya dan pernah saya tes. Untuk build quality juga oke, fitur-fiturnya oke ya. Salah satu bor terbaik lah yang pernah saya punya. Tetapi minusnya adalah speknya ini ya. Spek yang dia tuliskan. Maksimalnya dia menyebutkan di sini atau menuliskan di sini 1800 rotation per minute atau RPM. Tetapi pada saat saya melakukan pengujian tadi itu hasilnya hanya 1390 maksimalnya. Ya ini catatannya ya. Jadi gitu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan tentang bor Dolis ini. Ini bor bagus. Kita jumpa di konten-konten saya berikutnya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.